adik-adik, Kak Gina senang sekali dapat menjumpai adik-adik di rumah melalui sekolah minggu online pada hari ini. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Semua sudah mandi? Bagus. Sekarang kita mau bersama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Semua bernyanyi dengan semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Satu kali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Tolong kami ketika bernyanyi, memuji Tuhan. Juga ketika kami akan mendengar cerita Alkitab. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman yang sedang sakit atau bersedih. Kiranya Tuhan yang menolong dan menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat hebat. Tuhan berkuasa. Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan masih banyak lagi. Sekarang kakak mau mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Allahku Besar. Semua bisa kan? Kita masih berdiri ya menyanyikannya supaya kita bersemangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, selain Tuhan berkuasa, Tuhan kita juga Tuhan yang selalu menepati janjinya. Janji Tuhan itu ada banyak sekali dan semuanya ada di dalam Alkitab. Tuhan berjanji akan menyertai kita, melindungi kita, menolong kita, dan masih banyak lagi. Semua itu karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan sangat baik. Sekarang kakak mau mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Betapa Heranlah. Betapa heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga dibuktikan sabdanya, betapa heranlah Yesusku. Sekali lagi ya.
Betapa heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga dibuktikan sabdanya, betapa heranlah Yesusku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang janji Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengar cerita? Kalau sudah, semuanya duduk yang manis. Kita bersama-sama akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, kakak mau mengajak kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat mendengarkan cerita Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik semua tentunya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami hendak mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan tolong kami semua, adik-adik yang di rumah, Kakak Risma yang bercerita, agar kami semua dapat mengikuti sekolah minggu dan dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kakak Risma mau bertanya, apakah kalian pernah dijanjikan oleh Mama dan Papa? Contoh, Papa dan Mama meminta kalian untuk membereskan mainan kalian sehabis bermain. Dan Papa Mama berjanji akan membelikan kalian mainan yang baru. Atau Papa Mama sepulang kerja akan memberikan kalian kue yang enak kesukaan kalian. Asal kalian boleh menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik, Papa Mama mungkin pernah ya berjanji seperti itu. Namun mungkin juga janji yang sudah diberikan belum ditepati. Mungkin karena Papa dan Mama belum memiliki biaya untuk membeli mainan yang baru. Atau Papa Mama terlalu sibuk bekerja sehingga lupa adik-adik. Nah adik-adik, apakah kalian semua akan tetap bersabar menunggu janji tersebut? Melanjutkan cerita kita minggu yang lalu, di mana Bapak Abraham dan Ibu Sarah dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Bapak Abraham dan Ibu Sarah masih terus bersabar dan menunggu serta berdoa adik-adik, menantikan janji Allah. Dalam hati mereka bertanya, apakah mungkin Tuhan lupa akan janjinya? Adik-adik, suatu ketika Bapak Abraham duduk di pintu kemahnya, kemah itu kalau sekarang itu seperti rumah adik-adik. Nah, tanpa disadari oleh Bapak Abraham, ada 3 orang yang berdiri di hadapan Bapak Abraham. Kemudian Bapak Abraham bangkit dan menyambut ketiga orang tersebut serta memberikan salam. Bapak Abraham berkata, Tuan-tuan pasti semua lelah, haus dan lapar. Kiranya tuan-tuan mau beristirahat sebentar di bawah pohon terbanting ini. Saya akan mengambilkan air untuk membasuh
wajah dan kaki tuan-tuan sehingga tuan-tuan bisa menghilangkan lelah. Kemudian adik-adik, ketiga orang tersebut akhirnya menuruti apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham juga memanggil Ibu Sarah untuk menyiapkan roti untuk mereka. Dan Bapak Abraham juga menyiapkan makanan yang lainnya. Akhirnya mereka pun menikmati apa yang disediakan oleh Bapak Abraham. Dan salah seorang dari mereka adik-adik berkata kepada Bapak Abraham, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Wah, adik-adik, Ibu Sarah mendengar apa yang dikatakan oleh orang tersebut dari balik kemah. Perkataan itu, Ibu Sarah tertawa adik-adik, tidak percaya. Apa benar ia akan mendapatkan seorang anak laki-laki? Sedangkan ia merasa Bapak Abraham dan Ibu Sarah itu sudah sangat tua. Sepertinya mustahil. Nah, ternyata adik-adik, yang datang kepada Bapak Abraham itu adalah bukan orang biasa. Akan tetapi, mereka adalah utusan dari Tuhan. Allah mengirim utusannya untuk menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Allah sangat baik adik-adik dan sangat berkuasa. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Dia akan menepati janjinya. Nah, Tuhan ingin kita juga sama seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang tetap sabar dan berdoa untuk menantikan janji daripada Tuhan. Seperti di awal kakak katakan bahwa Papa dan Mama juga akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik dan menepati janjinya. Begitu juga Tuhan akan menepati dan memberikan yang terbaik bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Ya, benar. Dan kita lihat Ibu Sarah mengandung dan tepat 1 tahun kemudian Ibu Sarah dan Bapak Abraham mempunyai seorang anak dan mereka menamakan anak itu dengan Ishak. Siapa adik-adik namanya? Ya, Ishak. Luar biasa ya adik-adik yang dilakukan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sudah tua, Tuhan bisa membuat mereka mempunyai anak. Nah adik-adik, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Ibu Sarah dan Bapak Abraham? Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan adik-adik. Mereka memuji Tuhan. Nah, Tuhan juga ingin kita seperti itu. Kita tetap setia dan taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu ada di dalam hati kita dan menyertai kita dimanapun kita berada. Adik-adik, Kakak Risma mau membagikan sebuah ayat hafalan untuk kita. Diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui kotak seperti ini yang adik-adik sudah siapkan. Setelah dimasukkan, nanti kotak ini akan kita bawa pada waktu adik-adik sudah dapat sekolah minggu di gereja. Atau adik-adik bisa meminta tolong kepada mama ataupun papa untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening di bawah ini. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan menginginkan agar kami tetap sabar dan juga tetap berdoa, percaya kalau Tuhan akan selalu menepati janji.
Tuhan tolong kami semua agar kami tetap taat dan setia. Kami juga menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dek Sito, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan-kawan, nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai hai. Bye, see you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom, dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu. Hore, teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.